nubuatannya jadi raja, tapi kok ini dikejar-kejar raja? Mungkin harusnya nubuatannya dikejar-kejar raja, cocok gitu, ya. Tapi enggak. Kita mencatat di 2 Samuel pasal yang kedua dan kelima, setelah peristiwa Ziklag dan peristiwa kematian Saul, Tuhan panggil balik Daud untuk jadi raja. Dan sejarah mencatat di tangan Daud lah Israel menjadi bangsa yang besar, yang sangat disegani, yang sangat berkuasa, yang sangat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan Salomo ketiban rezeki menerima berkat keturunan dari bapaknya. Ya? Nah, perhatikan baik-baik. Dengan satu dan lain cara, Tuhan pasti menggenapi nubuatannya bagi kita. Yang mau katakan amin? Katakan amin. Nah, yang kedua, sampai begini. Yang kedua, nubuatan tidak selalu tentang hal-hal yang baik dan manis didengar, tetapi bisa juga merupakan ancaman kemalangan, ancaman masalah. Mungkin juga bicara tentang penghukuman, ya. Apabila suara Tuhan tidak diresponi dengan benar. Loh, kok gitu, Pak? Oh, bisa. Nubuatan itu bisa bicara tentang hal-hal yang baik, tapi bisa juga bicara tentang hal sebaliknya. Tapi dengar baik-baik. Dengar baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apapun yang Tuhan telah rancangkan bagi hidup kita, pasti rancangannya mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kita. Katakan amin. Katakan amin. Nah, contohnya mana, Pak? Di Daniel pasal 9 ayat 2. Nah, coba kita baca sama-sama, Pak. Ayo, Pak. Daniel pasal 2, pasal 9 ayat 2. Semua kita buka kitab kita. Kita temukan Daniel pasal 9. Yang sudah ketemu, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Nah, lihat saya semuanya. Jadi Daniel yang telah menjadi penguasa, menjadi orang penting di Babel, seorang yang taat kepada Yahweh, kepada Tuhan, dia membaca kitab-kitab Nabi. Tiba-tiba dia yang ada di Babel, yang sedang berada dalam pemerintahan Babel, diperbudak, dijajah oleh Babel, dia baca di kitab Yeremia yang ada padanya bahwa 70 tahun Yerusalem akan jadi puing. Nah, kita coba lihat kitab Yeremia sama-sama yuk. Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang ke-11. Ayo Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita pindah ke Yeremia 25 ayat 11. Yang sudah ketemu? Oke, mari kita baca di depan. 1, 2, 3. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lah. Jadi Nabi Yeremia, karena begitu tegar tengkuknya Raja Israel dan Yehuda, Tuhan bicara menubuatkan penghancuran, menubuatkan penghukuman bagi Israel selama 70 tahun di bawah penjajahan orang Babel. Saya mau tanya, tergenapi nggak? Tergenapi. Makanya Ezra yang terus kita tawari, Daniel, Nehemia, siapa lagi? Itu semua ada di Babel, dijajah oleh Babel. Oke? Bahkan Persia juga sempat mereka lewati. Ya, apalagi Daniel melewati 4 raja. 70 tahun dikatakan Yerusalem akan tinggal sebagai puing. Nah, menjelang 70 tahun itu Daniel baca, oh, dia hitung-hitung, wah, sudah mau 70 tahun nih. Berarti sudah waktunya Tuhan pulihkan Yerusalem. Apa yang terjadi? Makanya Bapak Ibu bisa baca kitab Nehemia, bisa baca kitab Ezra. Itu bicara tentang Israel Exodus, kembali pulang ke Yerusalem. Bukan dengan perang, bukan dengan gagah perkasa. Tiba-tiba Raja Ahasiweros dan Raja Cyrus Koreshi mengalami roh Tuhan, dan mereka bilang begini, ya sudah, pulang, bangun kembali Yerusalem seperti yang kalian punya. Berangkatlah Nehemia membangun. Ya, ada 3 rombongan besar pulang. Setelah 70 tahun orang-orang Israel ditawan di kerajaan Babel, mereka kembali pulang ke Yerusalem dengan pengawalan khusus dari tentara pasukan Midian, Persia, dan Babel. Tuhan genapi nubuatan. Dan apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana bangsa yang tetap ada sampai akhirnya dihancurkan, dan sampai akhirnya tahun 48 mereka berdiri kembali.
Tuhan pasti menggenapi janjinya dan mendatangkan kebaikan. Orang-orang di Israel yang sudah kawin campur, yang sudah tidak kenal Tuhan lagi, yang sudah tidak menyembah Tuhan lagi, harus dihapuskan, harus dihancurkan dengan cara Tuhan, dengan cara pembuangan. Tetapi semua yang tinggal di Babel selama 70 tahun, mereka mengalami perkenanan Tuhan. Baca di kitab Ezra baik-baik. Ezra bilang, sekalipun kami diperbudak 70 tahun, tapi kami tidak mengalami sengsara seperti bangsa-bangsa yang lain, karena ada kasih karunia Tuhan bagi kami. Makanya ada anak-anak SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Makanya Daniel bisa jadi Perdana Menteri. Karena apa? Karena ada anugerah Tuhan bagi mereka. Sekalipun 70 tahun Tuhan buang mereka, tapi dalam masa pembuangan pun, waktu Tuhan genapi nubuatannya lewat Yeremia, kasih karunia Tuhan tetap berlaku bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, itu kejadiannya. Jadi yang pertama saya katakan, nubuatan itu adalah rema yang mengarahkan langkah hidup kita ke depan untuk mencapai tujuan Tuhan bagi hidup kita, maksud Tuhan bagi hidup kita, rencana Tuhan bagi hidup kita, janji Tuhan bagi hidup kita. Yang kedua, cara penggenapannya mungkin saja berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Dan yang ketiga, bahkan Tuhan pakai hal-hal yang sepertinya malapetaka untuk menggenapi nubuatannya. Apa yang terjadi? Dikatakan waktu mereka pulang kembali ke Yerusalem, dengar baik-baik, waktu Musa bawa mereka keluar dari Mesir, Tuhan tiba-tiba bikin semua orang Mesir berkemurahan kepada orang Israel. Malam itu terjadilah penjarahan besar-besaran yang dibenarkan oleh hukum. Tiba-tiba orang Mesir kasih emasnya kepada Israel. Pergi lu. Ada lu masalah kami, pergi sana. Dikasih emas, disanguin ya, segala macam gitu. Ya. Dan berangkat keluar dari Mesir. Nah, waktu mereka kembali dari Babel, Alkitab mencatat bagaimana seluruh bupati-bupati yang berada di bawah pemerintahan Babel, Persia, dan Media yang di sekitar Yerusalem ditulisi surat sama Koresi dan Ahasiweros. Mereka bilang begini, apa saja yang diminta oleh Israel, diperlukan oleh Israel untuk membangun kembali Yerusalem, kamu wajib memberikannya. Wow. Ya. Jadi Tuhan menggenapi Roma 8:28. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, datangkan kebaikan bagi umatnya. Nah, saya mengajak kita untuk mulai mengerti ini. Ya, jangan cuma terima logos, tapi mari belajar supaya engkau menerima pewahyuan. Dan izinkan pewahyuan itu menjadi hidup di hatimu. Dan saya percaya waktu rema terjadi bagi hidupmu, akan ada nubuatan demi nubuatan, akan ada janji demi janji yang spesifik yang Tuhan berikan kepada hidupmu saja, enggak kepada yang lain. Dan kalau kau terima itu, pegang itu erat-erat, pegang itu, dan tunggu waktunya Tuhan menggenapi dalam hidup kita semua. Katakan amin. Nah, saya mau kesaksian, ya. Ada beberapa kesaksian bagaimana saya sangat percaya kepada nubuatan, dan saya menantikan Tuhan menyatakan nubuatannya kepada saya. Saya buka telinga saya lebar-lebar. Saya tangkap, saya doakan, saya pelajari, saya imani, saya ucapkan, saya tunggu sampai itu tergenapi. Satu ketika di tahun 2003, di tahun 2000, ya, waktu saya masih mulai membangun hubungan dengan istri saya. Jadi kami mengalami tantangan lah dari pihak keluarga, dari pihak teman-teman, ya, karena begitu banyak perbedaan di antara kami, ya. Dan waktu kita putuskan untuk tidak melanjutkan hubungan lagi, saya bilang begini sama calon saya, pacar saya itu, ya. Jadi pressure-nya begitu kuat bagi dia karena keluarganya sangat tidak setuju sekali, dan keluarga saya belum. Kenapa belum? Karena belum saya kasih tahu, gitu kira-kira, ya. Dia jangan bingung, kenapa enggak, Pak? Karena belum saya kasih tahu. Setelah saya kasih tahu, ya sama saja, ya. Pilih aku atau dia. Oh, mama saya bilang begitu, ya. Saya bilang atau, Mak. Enggak boleh atau. Ya. Apa yang terjadi waktu kami mau memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan, saya bilang begini, saya nih jadian sama kamu tuh bukan karena pengen punya pacar, enggak. Saya ini terima nubuatan. Seorang hamba Tuhan bicara kepada saya, dia berdoa dan dia sungguh-sungguh berdoa, dan dia bilang bahwa Tuhan taruh di hatinya supaya saya berdoa bagi kamu. Saya pun tidak tahu bagaimana endingnya. Tapi waktu saya lagi menyembah Tuhan, berdoa, ya, itu nangis, ya, antara dua tuh. Nangis karena ditolak atau karena menyembah Tuhan, begitu, ya. Nangis itu, ya.
Tiba-tiba saya dapat Roma 4 ayat 18. Ingat waktu Abraham tidak punya dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap dan Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Saya bilang sama dia, saya bilang saya tidak tahu lah, saya tidak tahu apa kita jadi apa enggak, but it's okay, it's okay. We don't need to push ourselves, tidak usah maksain diri lah. Tapi saya percaya seperti Abraham yang berharap kepada Tuhan, sekalipun tidak ada chance, tidak ada peluang untuk jadi, tidak ada dasar untuk berharap, saya mau berharap, saya bilang. Saya mau setia berdoa untukmu sampai Tuhan bilang cukup, saya berdoa untukmu. Kaget ya? Begitu. I fight, I struggling, not in front of you, but in front of my God. Saya berdoa, berjuang di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Dan akhirnya kami menikah. Ya, ternyata waktu Tuhan berikan nubuatan Roma 4:18, tidak ada dasar untuk berharap. Saya tetap berharap kepada Tuhan. Saya percaya, saya doain. Dan Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya kepada saya. Katakan amin. Di kesempatan yang lain, tiba-tiba istri saya setelah kami menikah, dia terima nubuatan ya, bahwa waktu di menara doa, bahwa Tuhan akan bawa kami untuk tinggal di bangsa-bangsa untuk melayani Tuhan waktu itu. Ya, akan ada satu periode dalam hidup kami bagaimana Tuhan bawa kami keluar dari Indonesia untuk melayani Tuhan. Nah, saya pikir waktu itu kami sudah sering keluar Malaysia, Singapura, Batam ya. Saya pikir sudah tergenapi. Dan waktu itu baru menikah tahun 2004. Saya bilang begini, nih nanti kita bulan madu lah ya. Bulan madu kemana? Oh, pikir dia kemana-mana gitu ya, ke bulan gitu ya. Saya bilang kita bulan madu ke Bangkok lah ya. Karena saya dengar teman-teman bilang Bangkok bagus. Oh ya. Setelah menikah ternyata nggak jadi bulan madu ya. Jadi cuma bulan aja, nggak ada madunya begitu. Apa yang terjadi di November tahun 2004, saya sibuk kerja. Waktu itu saya pegang perusahaan baru dari ada pengusaha Indonesia. Tiba-tiba diundang untuk semua tim misi dari Singapura. Pak John ajak kami untuk mission trip ke Bangkok sini. Ya, saya bilang nih, saya nggak bisa kayaknya, karena kerjanya tight. Bos tak kasih izin, karena dia pengen saya dampingi dia di Singapura, ada macam itu. Ya sudah. Waktu saya cek kepada semua tim, ternyata dari semua tim mission yang ada di bawah Pak John itu, yang nggak berangkat ke Bangkok, ya coba kami berdua. Jadi yang lain pada berangkat, Natal di sini, saya melayani di Kuala Lumpur, istri saya melayani di Johor Bahru. Singkat cerita, di 3 hari kemudian dia mengalami keguguran, ya, anak pertama. Waktu itu saya sedih sekali, ya, dan dia bilang begini, kita nih kenapa nikah ya kalau pisah-pisah ya? Baiknya nggak usah menikah saja. Saya hancur hati, Pak. Saya berdoa. Tuhan bilang, lu sih janji mau ke Bangkok, berdoa lagi mau berangkat. Aku minta ampun Tuhan. Singkat cerita kami urus semuanya. Saya putuskan berhenti bekerja. Ramai sekali karena saya berhenti bekerja. Dan tiba-tiba kami dipindahkan ke Bangkok. Jadi kami sudah berbulan madu hampir 6 tahun kali ini. Ya, hasilnya 2. Kalau makin lama makin banyak mungkin Pak ya. Tuhan setia dengan apa yang dia janjikan. Katakan amin. Katakan amin. Kami tinggal di bangsa-bangsa, kami tinggal di Indonesia, melayani Tuhan, dan cukup waktunya Tuhan bawa kami kembali ke Indonesia. Kesaksian berikutnya, ya. Waktu anak kami pertama mau lahir, ini belum lahir nih, belum ada kehamilan. Tiba-tiba seorang hamba Tuhan Amu yang saya undang bicara tentang God favor. Bapak Ibu pasti nggak ingat lah, ya. Kalau ada ingat tuh hebat. Saya ingat karena anak saya lahir gitu loh. God favor, ya. Dia bicara tentang God favor. Apa yang terjadi? Istri saya mengalami keguguran yang berikutnya. Nah ini agak parah karena sudah besar kandungannya. Ya, saya ingat malam itu tempat tidur kami penuh dengan darah dan jujur saya belum pernah nangani istri yang keguguran karena baru menikah, belum pernah menikah dengan lagi gitu ya. Jadi panik juga. Dan singkat cerita, kami ketemu dokternya. Setelah dibereskan, dokternya bilang begini, oke, everything is clean, oke. Saya tanya, can we have another one soon? Hey, you need to wait for 2 years. You know what? Dia buka bukunya Pak. Could be like this, like this, like this. Ditakuti Pak, kurang aja sebagai dokternya. Orang punya anak kok ditakuti. Better wait until 2 years. 1 year is okay, but I'm not sure. But 2 years is okay. Istri saya bilang iyalah, udahlah, ya.
dalam hati saya nih, wah ini nggak benar nih, udah mertua datang, tanya deh kan, waduh repot juga nih dari rumah telepon